Sebaik apapun majikan, itu pasti ada buruknya. Seburuk apapun majikan, pasti ada baiknya. Jadi tidak ada yang perfect, di mana kita saling mengisi. Dalam komunikasi itu bagaimana Anda mengkomunikasikan dengan majikan. Ingat, subscribe. Halo, selamat malam. Jumpa lagi sama saya, Kontreng ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan juga sudah mengikuti page-nya Kontreng. Nah, di sini saya mau berbagi ya. Nah, hari ini saya mendapatkan telepon dari seseorang yang baru kenal saya, baru tahu Facebook saya dari seorang teman ya. Jadi mbaknya menelpon saya karena kondisi marah, panik, bingung, sekaligus benci dengan keadaan. Karena apa? Semuanya terjadi di luar rencana. Nah, di situ. Nah, dia finish kontrak tinggal 5 bulan lagi. Hanya karena satu kesalahpahaman sedikit di mana komunikasi dengan majikan yang kurang, ini membuat masalah baru yang tanpa dia sadari ya. Dan teman-teman, kenapa saya lebih menganjurkan untuk komunikasi? Berani speak up. Kalau tidak berani speak up, minimal coba bicara terhadap diri sendiri. Maunya saya apa dan siapa saya, mengapa saya ada di sini. Nah, kalau kalian sudah bisa berdamai dan berkomunikasi dengan diri sendiri, baru diam, tengnya teng, lam yam lam. Nah, di sini kalian harus berhenti sejenak, ambil jeda. Apa yang harus dilakukan? Nah, dalam hubungan majikan dengan pekerja tidak melulu selalu mulus. Kepercayaan itu perlu dibangun. Dibangunnya nggak butuh 1 hari, 2 hari, dan bahkan itu membutuhkan 1 tahun, bahkan lebih. Bahkan Anda sudah ikut puluhan tahun pun kadang majikan masih ada sedikit rasa ketidakpercayaan. Bener kan? Nah, sama. Jadi sisakan sedikit di sana skeptik untuk sebentuk kewaspadaan. Karena apa? Jalan hidup tidak melulu mulus. Hubungan itu tidak selalu semulus jalan tol. Meskipun hubungan kita dengan majikan, sebaik apapun majikan, itu pasti ada buruknya. Seburuk apapun majikan, pasti ada baiknya. Jadi tidak ada yang perfect, di mana kita saling mengisi. Dalam komunikasi itu bagaimana Anda mengkomunikasikan dengan majikan. Nah, semisal ini ya, Anda mungkin capek ya kan, kita udah capek ya, udah capek pikiran, capek tenaga, tiba-tiba majikan itu nggak mau ngertiin perasaan kita, sementara kita ngomongnya karena kita mungkin saat itu sedang emosi ya, tanpa kita sadari ngomongnya adalah keluar kalimat yang tidak enak didengar. Kok yihe le gong ye le ko phong fa hổ lằn ngam thèn và chạy hổ lằn thèn để gì kia tuh KI. Nah, di sini Anda sendiri tidak merasa sedang melakukan itu. Nah, di saat Anda sadar, segeralah minta maaf. Ya, jadi entah kamu dengan kalimat penyampaian di dalam chat atau kamu ngomong langsung, itu adalah satu attitude di dalam menjalin hubungan antara majikan dengan pekerja. Selain majikan dengan pekerja, ini juga mempertahankan hubungan baik antara sesama manusia. Nah, seperti halnya saya sama majikan saya, argumen itu akan selalu ada. Ya, argumen kita ada, tapi di situ di saat saya melakukan kesalahan, di situ juga saya bilang sorry. Langsung ngomong sorry, atau bahkan kalau mungkin terjadi kesalahan dan karena itu ada chat, saya juga di chat bilang sorry. Nah, jadi nggak ada salahnya kita mengakui kalau kita salah dan memohon maaf. Ya, misal sampaikan kalau saat itu Anda mungkin kecapean, udah kesel baru, terus majikan ngomel. Nah, kalian bisa ngomong setelah kalian mungkin kan melampiaskan emosinya ya, tanpa sadar akhirnya kan ada kalimat yang gak enak didengar, itu langsung aja bilang ayah muisia dadai我頭先呢講得講得你唔好聽，唔好意思啊，我因為好攰啊。Hema le mau paisam ya pina. Nah, bisa ngomong seperti itu juga boleh. Jadi di sini kita berusaha untuk menempatkan diri kita, karena bagaimanapun juga majikan berhak menterminate Anda dengan berbagai alasan. Yang ditakutkan karena Anda dengan attitude seperti ini, majikan memberikan tulisan
bad behavior. Di sana Anda tidak tahu apa alasan majikan Anda, tiba-tiba Anda disuruh cabai. Anda mengira selama ini hubungan Anda baik-baik saja. Anda mengira selama ini Anda sudah memberikan yang terbaik buat majikan Anda. Pernah enggak Anda meminta feedback ke majikan? Sudahkah mereka memberikan komplimen dari pekerjaan Anda? Nah, di sini yang sering kita lupa, meminta feedback dari majikan. Nah, sementara ini saya praktekkan dari dulu ya, bahwa apapun yang saya kerjakan saya akan minta feedback. Jadi di awal saya pasti menyampaikan kalau saya salah tolong dikoreksi, dan tolong langsung saat itu juga, jangan menunggu. Jadi jangan bicara di belakang saya. Itu memang saya, dan saya mengharapkan ada open communication di mana kita keterbukaan ya kan, komunikasi yang tepat sehingga bisa menjalin hubungan itu dengan enak. Meskipun kita hanya berhubungan sebagai pekerja dan majikan ya. Nah, jadi seperti halnya saya dengan majikan saya ini juga sama ya. Kadang kita bisa dengan joke around ya kan, guyonan, kadang kita juga serius, kadang juga kita itu sering ejek-ejekan, karena itu adalah hanya untuk memberikan satu warna dalam sebentuk sebuah hubungan kerja dan juga sebuah hubungan partner sesama manusia. Ya kan? Nah, tapi jangan pernah Anda merasa aku ki wis nerimo gajiku standar, gaweanku akeh, mangan gak kok wae, gak kok cukupi, aku sik kurang, aku diam saja. Anda salah. Di saat Anda berbicara hak mutlak Anda harus ngomong. Kalau Anda nggak ngomong, majikan Anda nggak tahu, karena majikan Anda nggak bisa membaca pikiran Anda, ya kan? Nah, jadi sampaikan. Kalau kamu nggak sanggup menyampaikan, keep attitude-mu, keep etos kerjamu, keep di situ saja. Udah, kamu datar-datar aja. Jadi nggak perlu kamu jump out sehingga kamu merasa saya sudah di sini lebih dari 2 tahun, saya sudah bekerja dengan kamu sekian tahun, kenapa sih kamu nggak ngertiin aku? Lah, kamu nggak pernah ngomong masalahnya, ya kan? Jadi meskipun majikan 24 jam di rumah, tidak tidak bekerja di luar, bukan berarti Anda pun juga tidak pernah ngomong, ya kan? Jadi segala sesuatu itu dikomunikasikan. Segala sesuatu itu, kalau Anda ada sesuatu sampaikan. Kalau ternyata sudah Anda sampaikan, pendapat Anda tidak didengar, sudah selesai sampai di situ, artinya Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Artinya Anda tidak dianggap sebagai bagian dari mereka. Jadi cukup do the service. You just do the service as you are as a worker, that you doing the daily housework. That's it. You don't need to extend yourself to be an initiative person, or you give an opinion or suggestion. No need, because they don't need you. They don't need your suggestion, they don't need your opinion. They just need you to work for them. They just treat you as a worker. They are not treating you as another person. Jadi di sini tidak menganggap Anda sebagai bagian dari keluarga mereka atau merupakan bagian dari yang ada di dalam rumah. Itu benar, tapi Anda itu statusnya hanya sebagai pekerja. Jadi menganggap Anda hanya dari sosial status. Jadi hubungan Anda hanya sebatas kertas. Dan ini kita mempunyai waktu 1 tahun, 2 tahun, itu sudah cukup bagi kita untuk mengenali, ya. Jadi jangan karena menunggu majikan meminta Anda untuk menambah, tapi Anda juga harus mempunyai pendirian, adakah saya harus menambah kontrak atau tidak. Nah, di sini kenapa kemarin saya pernah akan bikin video setiap 2 tahun saya ganti majikan. Ada yang komen, kalau saya satu majikan kalau udah nyaman saya akan bertahan, Mbak. Nah, kalau Anda tidak keluar dari zona aman Anda, di saat nanti Anda tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tanpa ada petir, Anda diterminate, disinilah Anda menyalahkan keadaan. Anda tidak terima dan Anda marah. Kenapa sekejam itu? Pertanyaannya, kembalikan lagi, Anda siapa? Anda hanya pekerja dan majikan berhak menterminate Anda dengan berbagai alasan. Dan di saat Anda sudah diterminate, artinya selesai. Mulai dari situ Anda harus segera berpikir, seandainya saya diterminate hari itu juga, berarti apa yang harus saya lakukan adalah 1. Mencari majikan lagi. 2. Ataukah saya harus pulang Indonesia menata pikiran dan hati. Yang ketiga,
mencari solusi selanjutnya, ya kan? Nah, di sini solusi itu saya sampaikan ada emergency door dan exit door. Jadi kalau Anda sudah di-terminate, Anda harus siap dengan emergency door. Exit door adalah jelas, exit door Anda di-terminate ataupun Anda memutus kontrak itu adalah exit door. Ya. Sementara emergency door adalah Anda harus sudah mempersiapkan apa langkah selanjutnya. Jadi jangan menunggu, sama halnya Anda finish kontrak, terus Anda nggak mencari majikan atau kurang berapa bulan nggak mencari majikan, menunggu majikan menanyai Anda nambah kontrak atau tidak. No, stop it. Jadi Anda kalau merasa sudah punya confidence, Anda mempunyai skill, Anda mempunyai kemampuan, why not? Anda bisa memilih majikan di luar sana. Inilah, sadari value Anda, sadari kemampuan Anda, hilangkan ketidakpercayaan diri Anda. Kalau masalah hak, Anda harus berjuang. Dan ingat, perlu komunikasi yang baik. Jangan sampai Anda salah bicara akhirnya berakhir dengan terminate. Kayal.